Betul. Oke. Ada waktu nggak Pak Putu? Waktu kapan? Hari ini? Iya. Hari ini Iya. yang benar ada ngajar. Kenapa kira-kira Bu Ade? Gini, sebetulnya nih masalah saya sendiri sih melihat situasi teman-teman di sekolah. Terus ada beberapa program-program yang diikuti oleh teman-teman. Nah, pengen konsultasi sedikit atau minta apa istilahnya sharing pendapat lah, sharing pengalaman. Kok bisa sih Pak Putu yang ngajarnya full banyak jam istilahnya bisa mengikuti berbagai macam kegiatan di luar Pak Putu sebagai guru ya. Misalnya ini salah satunya yang guru penggerak ini. Kita kan sekarang didorong nih untuk ikut kegiatan ini, untuk program ini. Gimana sih rasanya? Gimana sih caranya bagi waktunya itu? Ini ya, kalau diminta pendapat sebenarnya sih gimana ya bilangnya, masalah ini kan kita guru penggerak nih, kan sekarang Bu Ade ini mau ikut, Rencananya sih rencananya mau ikut, berarti kan apalagi ada dorongan dari pimpinan, pimpinan berarti ini istilahnya gimana, agak ada di garis tengah-tengah nih, mau ikut dah, mau nyantak atau ikut. Kalau memang Bu Ade ingin sharing masalah, bisa dibilang keraguan-keraguan Bu Ade untuk mengikuti program guru penggerak, kemudian yang apa masalahnya, ikut atau enggak ya gitu. Kalau kita lihat ya, semua guru kan mempunyai tugasnya masing-masing. Kalau dibilang sibuk kan semuanya juga sibuk. Nah, sekarang tergantung. Sekarang kalau kita mau ikut, sekarang saya tanya dulu Bu Adenya. Kira-kira kalau Bu Adenya ikut, apa sih kira-kira yang menurut Bu Ade kelebihan yang Bu Ade miliki? Apa gitu? Kira-kira saya bisa nggak ini akan mengikuti kelebihan saya yang saya miliki apa sih? Sehingga yang membuat saya yakin untuk ikut. Justru itu Pak, saya kurang percaya diri untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang harus mengeksplor lebih banyak kemampuan di luar. Kalau saya lihat sih di luar hanya mengajar aja ya Pak ya. Artinya guru penggerak juga dituntut untuk bisa memiliki kemampuan memanage kegiatan di luar itu kan. Artinya nggak di fokus ke pelajaran aja. Ya. Tapi kan selama ini kan Bu Ade kan mengajar TIK kan. Nah, mengajar TIK itu kan sudah suatu kelebihan tuh. Karena di sini kita kan didorong untuk penguasaan juga teknologi informasi komunikasi. Kemudian selama ini kan Bu Ade itu sudah sering juga menghandle ini kan, menghandle program-program sekolah. Membantu sih, nggak menghandle 100% di bidang itu sih membantu. Ya, saya merasa belum punya kelebihan apa-apa untuk bisa. Kalau selama ini misalkan program apa ya, beberapa tahun ini kan saya perhatikan Bu Ade itu kan kalau kompetisi saya nasional atau olimpiade itu kan programnya kan Bu Ade yang menghandle. Ya, berarti. Ya, tapi kan bisa kan? Bisa. Wah, karena ini kan lewat, artinya kan Bu Ade itu memiliki kelebihan gitu, misalnya menghandle satu program gitu kan. Makanya saya lebih ke percaya dirinya kurang tuh. Kalau Pak Putu kan dengan mengikuti berbagai macam kegiatan kayak lomba, kayak gini, cara menumbuhkan itu loh, menumbuhkan rasa percaya diri supaya saya bisa. Kita kan lihat dulu kita selama yang kita lakukan ini, kita memiliki kelebihan saya apa sih?
ketika menghadapi masalah itu bisa nggak saya menghadirkan solusi. Ibaratnya ini kita kan latihan, nanti kepercayaan diri itu kan akan semakin lama akan semakin tumbuh. Tapi kalau dibilang ragu masalah percaya diri gitu, mungkin ada kendala-kendala mungkin yang Bu Ade pikirkan nanti akan dialami sepanjang mengikuti program guru penggerak ini. Oh iya, pasti. Waktu misalkan atau apa. Oh itu sangat saya pikirkan. Makanya kalau saya mengikuti kegiatan apapun, saya mikir dulu, bisa nggak ini 100% saya ikuti, atau hanya setengah-setengah, atau hanya sekedar gitu. Makanya kalau misalnya saya merasa nggak bisa, saya nggak ikut. Ya, itu terutama kalau misalnya sudah keluar dari jam kerja, di rumah saya sendiri sama anak kerja. Misalnya kalau kegiatannya lebih banyak mengambil waktu di luar jam kerja, artinya saya kerja di rumah ya, punya anak yang sedang aktif sekali. Oh gitu. Nah itu yang mikir 100 kali. Sama sebenarnya saya pernah seperti itu. Karena kita kan kalau kita ini kan biasanya kita lebih banyak bisa bekerja di sekolah kan, dibandingkan ketika kita di rumah. Di sini saya sedikit menceritakan bahwa dalam guru penggerak ini kan kita itu memang langsung menerapkan yang namanya merdeka belajar. Artinya kita diberi kebebasan mengatur kapan sih kita bisa mengikuti. Kita lebih didorong untuk mandiri sebenarnya, kapan kita bisa mengikuti menyelesaikan tugas-tugasnya. Kalau kita bisa di sekolah, ya kita kebanyakan bisa kerjakan di sekolah. Memang kalau misalkan ada Google Meeting atau daring ya, secara VCon itu video conference secara daring itu memang itu kan kesepakatan dengan kelompok kita, dengan fasilitatornya. Selama ini sih bisa saja sih saya mengatur. Nah misalkan kalau misalkan kendalanya adalah misalkan anak di rumah, ya saya juga mengalami itu. Kalau misalkan sekarang ditinggal ke sekolah misalkan kerja seperti ini, anaknya siapa gitu? Ada yang ngurus lah. Ada yang ngurus. Berarti kalau Bu Ade udah pulang sekolah, berarti Pulang. yang ngajak anaknya itu pulang. Jam berapa misalnya dia pulang? Jam berapa? Biasanya kalau nyampe rumah jam 2 di situ dia nyapu apa, paling 2:30 pulang. Dari itu nggak balik lagi. Jadi kalau di rumah saya pulang langsung saya ambil alih. Sebenarnya kalau nyambi kerjaan sekolah di rumah bisa sih, cuma itu nggak bisa fokus. Kalau misalnya ada VCon digangguin nggak bisa, buka laptop aja udah mulai ganggu. Itu kalau di rumah. Makanya lebih baik ngerjain sesuatu di pas jam kerja aja. Nah, kalau misalkan ini di sekolah misalkan pagi, berarti kan tidak ada masalah kan? Kalau VCon misalkan di sekolah kan tidak ada masalah kan? Tinggal diikuti aja. Nah, misalkan kalau di rumah misalnya, kira-kira nih Bu Ade nih udah ikut. Terus di rumah nih sekarang VCon-nya misalkan dari jam dari jam 1 sampai jam 2:30 kan. VCon-nya itu kan 1,5 jam. Itu selama pengalaman saya itu disiplin waktu. Nggak bisa molor, nggak gitu, atau mulainya molor atau selesainya molor, itu enggak. Kalau mulainya jam 1, selesainya jam 2:30, jam 2:30. Kira-kira kendala-kendalanya ibu itu di rumah, dan harus itu jam 1 jam mulai, selesainya jam 2:30, atau mulainya jam 2 selesainya jam 3:30. Kira-kira alternatifnya apa yang Bu Ade terpikirkan?
setiap hari seperti itu, terpaksa anak saya kasih pengalih perhatian handphone. Oh gitu. Kalau enggak, kalau misalnya dalam satu minggu hanya 1-2 kali, mungkin saya titip dia di pengasuhnya dulu, pegang nih setiap jam segini gitu. Biasanya Bisa. seminggu itu biasanya 1-2 kali, tidak lebih. Nah, jika demikian berarti kan kendalanya Bu Ade itu Bisa diadaptasi. bisa kan itu kan. Terus sekarang ini saya lihat teman-teman itu kan yang apa yang mau ikut itu kan banyak. Lumayan kan yang akan ikut guru penggerak ini kan. Kalau saya sebenarnya dulu juga kita kan berikut cuma berdua gitu kan. Ya cuma banyak kan sebenarnya dorongan dari luar sih. Cuma ketika sudah ada di dalamnya sana itu ya kita ya saya bilang bisa menikmati lah keseruan-keseruan yang ada di sana. Kalau teman-temannya yang sudah ikut sekarang yang rencananya akan diajak ini yang angkatan ke-7 ini ada nggak udah komunikasi dengan teman? Daftaran juga belum. Oh, udah. Kita kan punya lulusan guru penggerak. Sempat juga kan? Kalau Bu Eka lebih ke motivasi, ayo ikut. Oh iya. Terus ya apa namanya menawarkan bantuan kalau misalnya nggak bisa di proses pendaftarannya itu kan kita baru tahap seleksi pendaftaran. Nah, sekarang kalau sudah mengikuti pendaftaran, berarti kan kalau pendaftaran itu di tahap 1. Tahap 2-nya apa Pak? Kita simulasi aja. Tapi nampaknya kalau dari saya bilang rekam jejaknya Bu Ade itu kan nanti kan kalau sudah lolos di tahap 1, kemudian kita lolos di tahap 2, berarti kan kita memang layak kan gitu kan. Asesor itu kan yang menilai kita kan dia lebih berkompetensi gitu. Sebenarnya tidak perlu ada keraguan-raguan sebenarnya. Cuma tapi memang kalau kendala-kendala yang seperti Bu Ade sampaikan tadi, saya juga mengalami ya kita memang harus perlu dukungan. Tadi kan Bu Ade sudah menyampaikan ada kendala seperti itu di rumah, apakah saya bisa nanti mengikuti program yang panjangnya 9 Sekarang berapa bulan? Yang berapa? ya katanya di 6 bulan sekarang. Tadi kan dukungnya ada pengasuhnya kan gitu. Kira-kira nanti kalau Bu Ade nih, saya sih berdoa mudah-mudahan Bu Ade lolos gitu. Kayak gitu. Kira-kira siapa kira-kira teman-teman atau siapa kira-kira yang akan bisa dilibatkan untuk mendukung bisa menyelesaikan perjalanan dibilang 6 bulan. Tadi kan penghasilan sudah pasti nih untuk pikonnya seminggu misalnya 1 kali pikon. Kalau yang mendukung saya kira teman-teman banyak sih yang mendukung, termasuk yang sudah guru penggerak yang sudah angkatannya mereka, Pak Putu, Pak Darma Sandike pasti akan saya ubah. Terus teman-teman seangkatan sih yang memang akan lulus pasti kita kerjasamanya gitu. Nggak mungkin kan sendiri. Kalau menurut Bu Ade dukungan kepala sekolahnya gimana? Oh itu nomor 1 juga, sangat mensupport kegiatan-kegiatan yang positif baik guru ataupun ke siswa. Terus termasuk kemarin kan guru penggeraknya ada mulai rekrutmen guru penggerak, semuanya masih ragu-ragu, bapaknya langsung surat tugas. Itu kan artinya udah mendorong banget gitu. Semua ini mendukung. Tapi kan sudah ada dukungan, sudah ada teman-teman. Ya mulai dari ini ya kan kurang percaya diri. karena udah ada dukungan teman-teman gitu kan, banyak solusinya udah ada. Mulai Ya, merasa ya. ininya
Terus sekarang sudah di tahap 1. Apa yang Bu Ade udah lakukan? Menunggu Ya, menunggu tahap 2, apa yang dilakukan? Ada persiapan mungkin yang dilakukan? yang persiapannya kalau dari nanya-nanya dari guru penggerak sebelumnya, persiapan di perencanaan pembelajaran, terus ya mempelajari kebijakan-kebijakan tentang kurikulum yang baru. Sementara sih masih itu saja. Ya, berarti Walaupun masih bingung nih dengan kurikulum yang baru. Apakah Ya. nanti itu akan dibahas full? ya, kita kan masih ini, saya juga masih belum paham gitu, masih pelajari juga, kita dituntut belajar mandiri. Nah, berarti kan dari yang Bu Ade bilang tadi itu kan kendalanya itu sudah ada, solusinya itu kan Bu Ade sampaikan tadi kan. Kemudian dukungannya juga Bu Ade sampaikan itu full. Kalau saya ditanya dukungannya lah, saya dukung full teman-teman. Kalau mau ikut kegiatan apapun untuk pengembangan diri, saya pasti full. Kalau tugas yang paling berat di selama ini, maksudnya apa ya? Tugas-tugas di penggeraknya yang paling menguras tenaga, menguras emosional, menguras pikiran itu bagian yang mana? Kalau yang menguras yang mana ya? Hampir semua menguras. Sebenarnya kalau kita memang bisa meluangkan waktu ya Mbak ya, kita bisa meluangkan waktu ya sesuai dengan tuntutan yang di sana. 1 hari itu 2 JP itu kan 45 kali 2 90 menit, 1,5 jam sehari. Kita sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya. Kadang saya itu misalkan kalau Bu Ade biar saya sangat sibuk atau gitu kan karena mungkin kita ada kendala sehingga dalam 1 hari dan 2 hari itu mungkin kita tidak bisa mengambil itu. Makanya numpuk jadinya gitu. Sebenarnya di sana saja sebenarnya. Kalau dari segi yang menguras pikiran ya semua juga menguras pikiran, kan semua pekerjaan juga menguras pikiran. Tidak bisa dibilang mereka cenderung mungkin kita bisa menilai. Kiranya itu ya, kira-kira boleh ya. Kira-kira sudah tidak bertambah, mungkin tadi bilang tidak percaya diri, jadi sekarang kan Ya mulai ada gitu lah. Kayaknya bisa deh. Tapi nanti kalau misalnya saya minta gininya sama Pak Putu sama teman-teman yang lain. oh ya siap lah kalau begitu. Pokoknya siap mendukung lah gitu. Kalau sudah mendapat percaya diri dan tingkat dukungan teman-teman juga banyak gitu, terutama di rumah juga sudah ada solusi lah dari kira-kira keraguan dari Bu Ade untuk mengikuti program guru penggerak. Ya mudah-mudahan saya bisa melewati. Ya pasti bisa lah itu. Makasih ya Pak Putu ya. Oke. Waktunya. Ya. Semoga kegiatannya tambah lancar. Ya. Bu Ade juga semoga nanti lulus ke tahap 2. Ya amin dah amin. Ya. Sudah.